Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Nabi Muhammad SAW membaca bukan dengan huruf-huruf, karena Nabi adalah seorang yang ummi. Tetapi Nabi membacanya secara langsung pada kitabnya Lauh Mahfuz, yaitu lembaran yang terpelihara. Para ahli berkata, seluruh ilmu Allah tertuang di dalam kitabnya yang nyata, Lauh Mahfuz, dan kitab yang nyata dikumpulkan pada kitab-kitab para rasulnya. Kitab-kitab para rasul dikumpulkan pada kitab Al-Quran, dan kitab Al-Quran dikumpulkan pada surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah dikumpulkan pada lafaz basmalah, serta lafaz basmalah ilmunya dikumpulkan pada titik baknya. Dan barang siapa yang memahami ilmu titik baknya bismillah, dia telah memahami ilmu Allah yang ada di Lauh Mahfuz. Dan barang siapa yang tidak memahami ilmu titik baknya bismillah, jangankan memahami kitab di Lauh Mahfuz, jangankan memahami Al-Quran, untuk memahami bismillah pun tidak akan bisa. Makna Lauh Mahfuz yang dimaksud dengan lauh adalah lembaran pengetahuan. Maka yang dimaksud lauh adalah adanya warna-warni, adanya rasa-rasa, adanya suara-suara, dan adanya sesuatu dari timur ke barat, utara ke selatan, langit ke bumi adalah lauh lembaran kitabnya. Maka sangat terbentang luas lauhnya, dari ujung timur sampai dengan ke ujung barat, dari ujung utara sampai dengan ke ujung selatan, dari langit sampai ke bumi, dari yang zahir sampai yang batin. Sedangkan mahfuz adalah terpelihara. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menghilangkan, tidak ada yang bisa merusak. Artinya semua hukum pada lauh sudah terpelihara. Rasa panas pada api, rasa dingin pada es, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Rasa sedih, bahagia, cinta dan benci sudah terpelihara dan pasti akan berjalan sesuai dengan hukum yang dipeliharanya. Jika kita disakiti, pasti akan sakit. Jika kita disayangi, pasti akan bahagia. Itulah mahfuz, hukum lauh yang terpelihara. Membaca Lauh Mahfuz ialah ketika kita melihat warna, maka yang dibaca adalah bentuk warnanya. Ketika kita melihat warna merah, maka kita akan mengatakan itu adalah warna merah. Begitu juga ketika melihat gelap dan terang. Ketika ada rasa panas dan dingin, yang kita baca adalah rasa panasnya. Rasa dinginnya bukan daripada huruf-huruf yang mengatakan itu rasa panas dan dinginnya. Ketika kita merasakan manis dan pahit, maka yang kita baca adalah rasa manis dan pahitnya yang ada di lidah. Ketika kita mendengar ada suara keras dan sunyi, maka yang dibaca adalah suaranya, yaitu suara kerasnya dan suara sunyinya. Ketika kita mencium bau, wangi, maka yang dibaca adalah baunya dan wanginya. Semua yang kita lihat, kita dengar, bau dan rasanya dibaca bukan dengan huruf-huruf. Walaupun mengetahui hakikatnya, tetapi tetap saja tidak akan bisa terjangkau untuk membacanya, kecuali orang yang sudah bersuci dan disucikannya. Firman Allah, dan yang sesungguhnya Al-Quran itu yang ada di dalam induk kitab Lauh Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi dan amat banyak mengandung hikmah. Tidak akan bisa menyentuhnya Al-Quran di Lauh Mahfuz kecuali orang-orang yang disucikannya. Bersuci itu ada dua macam, bersuci daripada hadas kecil dan bersuci daripada hadas besar. Hadas besar itu adalah hawa nafsu, keinginan diri. Hadas kecil itu adalah nafsu diri. Kedua-duanya adalah junub, artinya menjauh atau memisahkan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersuci yaitu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, menghilangkan daripada hawa nafsu dan nafsu diri, maka tajalilah Allah yang maha suci, yaitu diri rahasianya. Maka nyatalah Allah yang maha tinggi, sehingga apa saja yang dibaca adalah daripada Allah, bukan daripada nafsu diri dan bukan daripada keinginan nafsu. Dengan begitu terbacalah Lauh Mahfuz, kalamullah yang menjadi wahyu para nabi dan utusannya.
yang menjadi hikmah para wali-walinya dengan hilangnya nafs diri dan hawa nafsu, yang berarti tajalinya Allah, maka turunlah wahyu dan hikmahnya. Firman Allah, dan tiadalah yang diucapkannya itu menuruti hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dengan hilangnya hawa nafsu, maka yang ada hanya Allah dan kehendak Allah. Maka turunlah Al-Quran dari Lauh Mahfuz, karena Nabi Muhammad SAW membaca atas nama Allah, bukan atas nama Muhammad, tetapi atas nama kehendak Allah, bukan atas nama hawa nafsu keinginan Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.